aku Anissa Oktavia. Salam kenal semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan makan pada remaja. Masa remaja adalah masa di mana seseorang berada dalam golongan vulnerable group atau rentan, karena mereka tidak merasa puas dengan penampilan dirinya. Masa remaja dimulai sekitar usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir sekitar usia 18 hingga 22 tahun. Individu yang tergolong remaja akhir cenderung berada dalam keadaan labil dan emosional karena mengalami banyak perubahan-perubahan yang berlangsung cepat. Ketika memasuki masa remaja, khususnya masa pubertas, remaja menjadi sangat concern atas penambahan berat badan, terutama remaja putri. Karena mereka mengalami pertambahan jumlah jaringan lemak sehingga mudah untuk menjadi gemuk apabila mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi. Hal ini dapat menyebabkan munculnya konsep tentang persepsi tubuh yang negatif dan akan menimbulkan dorongan untuk menjadi kurus. Tekanan yang dimunculkan akibat keinginan untuk kurus akan menimbulkan masalah pada pikiran terkait ketidakpuasan terhadap tubuhnya sendiri dan akan menimbulkan berbagai masalah lain seperti kurangnya percaya diri dan meningkatnya kasus gangguan makan. Lalu, gangguan makan itu apa sih? Gangguan makan adalah suatu sindrom psikiatrik yang ditandai dengan pola makan yang menyimpang terkait dengan karakteristik psikologik yang berhubungan dengan makan, bentuk tubuh, dan berat badan. Gangguan makan adalah gangguan psikologis dan medis yang menyebabkan kelainan serius dalam perilaku makan untuk mengendalikan berat badan. Gangguan makan atau eating disorder termasuk pada masalah utama remaja yang ditandai dengan perubahan perilaku makan yang menjadi kurang baik, persepsi negatif tentang bentuk tubuh, dan pengaturan berat badan yang kurang tepat. Banyak studi menyatakan bahwa remaja menentukan bentuk tubuh atau body shape-nya berdasarkan karakteristik masyarakat modern yang menimbulkan kekhawatiran berlebih tentang tubuh sehingga meningkatkan berbagai resiko perilaku gangguan makan. Menurut National Institute of Mental Health, gangguan makan banyak terjadi pada kalangan remaja perempuan dibanding laki-laki. Hal ini terjadi karena remaja perempuan cenderung memiliki pemikiran bahwa tubuh yang baik adalah yang kurus dan langsing. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder mengklasifikasikan ada 3 jenis gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa atau AN, bulimia nervosa atau BN, dan binge eating disorder atau BED. Yang pertama ada anoreksia nervosa. Gangguan makan ini disingkat AN. Gangguan makan ini mengarah pada cara untuk membuat diri tetap merasakan lapar. Mereka enggan untuk makan karena mereka memiliki mindset bahwa penampilan fisik yang kurus dan ramping dapat lebih mudah menarik perhatian lawan jenisnya. Seseorang dengan gangguan makan AN akan senantiasa menolak untuk bertubuh sehat dan cenderung memiliki rasa takut yang berlebih terkait kenaikan berat badannya. Karena citra diri yang ia punya negatif sehingga tak jarang menggunakan obat penahan nafsu makan. Seseorang yang menderita AN akan selalu memandang diri mereka sebagai orang yang bertubuh besar, padahal kenyataannya tubuh mereka hanya kekurangan gizi dan nutrisi. Mereka akan senantiasa terobsesi untuk terus mengukur berat badannya berulang kali dan memastikan bobot badannya tidak bertambah. Yang kedua ada bulimia nervosa. Gangguan ini disingkat BN. Gangguan ini mengarah pada perilaku makan dengan jumlah yang besar, sering dan dilakukan berulang-ulang namun kemudian dimuntahkan kembali. Seseorang yang menderita BN akan rela untuk mengkonsumsi obat pencahar dan berolahraga berlebih juga berpuasa. Gangguan makan ini seringnya terjadi pada wanita dan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyisaan terhadap diri sendiri. Dan yang paling sering dilakukan oleh lebih dari 75% orang dengan bulimia nervosa adalah membuat dirinya muntah dan mereka menyebutnya dengan pembersihan. Mereka melakukan dengan puasa, penggunaan laksatif, enema diuretik, penggunaan obat pencahar, sehingga dapat merangsang seorang penderita bulimia untuk memuntahkan kembali makanan yang telah ia makan.
Gangguan BN ini dibagi dalam dua tipe, yaitu ada tipe purging yang dimana orang yang setelah makan akan memuntahkan makanannya secara sengaja atau dengan menggunakan obat pencahar. Dan ada tipe non-purging, di mana seseorang tersebut akan melakukan puasa dengan waktu yang berlebihan. Selanjutnya ada binge eating disorder atau BED. BED mengarah pada perilaku makan yang rutin dengan porsi yang besar dan sulit untuk mengontrol pemberhentiannya. Penderita BED akan merasakan penyesalan setelah ia mengkonsumsi banyak makanan. Namun BED sangat berbeda dengan BN. Perbedaannya terletak pada perilaku yang ditimbulkan dari penyesalan yang ada. Jika penderita BN akan memuntahkan kembali makanan yang telah dikonsumsi, maka penderita BED akan cenderung menyalurkan penyesalannya dengan melarikan diri pada makanan kembali karena dianggap dapat memberikan rasa tenang dan nyaman. Penderita BED juga memang merasakan malu dengan kebiasaan makan yang tidak terkontrol dan selalu memiliki niat untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Namun mereka cenderung merasa tertekan dan tetap tidak dapat menahan nafsu makannya. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah siklus, mengkonsumsi makanan dengan porsi banyak karena merasa tertekan, lalu merasa stres karena telah melakukannya dan pada akhirnya kembali mengonsumsi makanan tersebut sebagai pelariannya. Adapun beberapa jenis lain dari gangguan makan diantaranya body dysmorphic disorder, selective eating disorder, porsi makan berlebih, sindrom makan malam, eating syndrome at night, Prader-Willi syndrome, dan fobia jenis makanan. Teman-teman bisa pelajari sendiri ya tentang beberapa gangguan makan lainnya ini. Gangguan makan pada remaja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, sosial, dan lingkungan. Serta faktor lain adalah pengetahuan tentang gizi yang buruk, paparan media sosial yang negatif, tekanan dari teman sebaya, citra diri yang buruk, dan peristiwa traumatis seperti bullying. Nah, teman-teman, ternyata gangguan makan ini memiliki akibat yang sangat fatal terhadap penderitanya. Penderita gangguan makan dapat mengalami hipotensi kronis, bradikardia, hipotermia, pembengkakan kelenjar liur, anemia, dehidrasi, alkolisis, dan hipokloremia. Ruptur lambung pun dapat terjadi. Bahkan lebih dari 90% penderita AN mengalami amenorea sekunder disebabkan oleh malnutrisi kronis. Pengurangan densitas tulang merupakan masalah yang serius karena sukar diobati, dan keadaan ini meningkatkan resiko fraktur tulang. Gangguan makan juga dapat menyebabkan gangguan pada jantung, dan resiko tertinggi pada penderita dengan gangguan makan adalah gagal jantung. Seremnya teman-teman. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencegah terjadinya masalah gangguan makan. Yang pertama, pantau pertumbuhan fisik. Memantau pertumbuhan fisik adalah dengan cara mengukur berat badan dan tinggi badan yang bertujuan untuk menentukan indeks massa tubuh. Memantau pertumbuhan fisik dapat mengurangi resiko seseorang mengalami gangguan makan akibat perilaku diet yang ekstrim. Selanjutnya, memodifikasi perilaku makan. Karena perilaku makan yang terus-menerus sama akan menimbulkan kebosanan pada diri seseorang. Memodifikasi perilaku makan adalah solusinya untuk memastikan porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi dapat dikontrol. Biasakan untuk mengkonsumsi buah dan cemilan sehat lainnya. Lalu menerapkan pola makan sehat. Pola makan yang sehat mendukung resiko seseorang mengalami gangguan makan. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Lalu menumbuhkan citra diri positif dengan cara berusaha tetap percaya diri dengan hal yang terjadi dan tidak mudah putus asa. Juga yang terakhir, para remaja harus berusaha untuk mengetahui tentang cara penampilan dirinya dan menerima keadaan fisiknya. Cukup sekian penjelasan mengenai gangguan makan pada remaja. Semoga kita semua dijauhkan dan dihindarkan dari gangguan makan ini dan semoga kita dapat diberi kesehatan. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Dadah!